Halo sahabat dunia maya, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Video kali ini adalah tentang daerah 3T. Apa itu daerah 3T? Bagi sahabat-sahabat yang sudah merasakan, tentu tidak asing lagi dengan situasi dan kondisi daerah tersebut. Tetapi bagi sahabat-sahabat yang belum tahu, pasti kalian penasaran mendengar nama tersebut. Keadaannya seperti apa dan lain sebagainya, sehingga timbul berbagai pertanyaan dalam pikiran kalian tentang seperti apa daerah tersebut. Nah, melalui video kali ini saya ingin berbagi tentang apa itu daerah 3T, bagaimana situasi dan kondisinya, dan apakah ada hal-hal yang menyenangkan ataupun tidak. Daerah 3T adalah daerah yang letak geografisnya terletak di daerah terpencil, terisolir, tertinggal, dan tidak diminati. Setelah kita tahu dan mendengar arti nama tersebut, tentulah banyak hal yang terpikir dalam benak kita tentang bagaimana keadaan daerah 3T tersebut. Sejak pertama kali penugasan, saya ditugaskan di daerah tersebut sesuai dengan formasi yang saya pilih. Tertanggal 1 Maret 2019 adalah surat perintah melaksanakan tugas. Dari tanggal tersebutlah saya memulai pengalaman di daerah 3T tersebut. Tantangan pertama, sahabat-sahabat semua, yang harus kita hadapi ketika kita bertugas di daerah 3T adalah menghadapi akses jalan yang memilukan. Saya katakan demikian karena jalan yang dilewati butuh tenaga yang ekstra. Karena medan yang dilewati adalah tanah kuning, tanah berlumpur, bukit terjal, jurang, jembatan kayu bulat, dan banyak hal-hal ekstrim yang kita temui ataupun kita rasakan. Melewati jalan seperti itu terkadang menimbulkan rasa takut, kapok, terjatuh, dan sebagainya. Tetapi itulah kenyataan sang pejuang daerah 3T. Harus siap berperang dengan setiap tantangan demi SDM anak-anak pelosok negeri yang jauh dari jalan trans, jembatan tol, sinyal 4G, PLN, dan lain sebagainya. Ketika melewati perjalanan yang sangat rusak, terkadang harus berjam-jam mendorong motor, menunggu orang lewat, bahkan tidak jarang jika hujan menginap di jalan tanpa rumah. Tetapi itulah risiko dari setiap keputusan, siap tidak siap harus siap, mau tidak mau harus mau. Kalau bukan kita, siapa lagi? Yang namanya tugas adalah amanah yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Tantangan berikutnya adalah jembatan yang masih menggunakan kayu bulat darurat. Tidak jarang motor terpeleset dan terjatuh dengan pengendaranya. Yang lebih ekstrimnya lagi adalah melewati sungai-sungai kecil yang panjangnya kira-kira 20 meter lebih tanpa jembatan. Ya, sudah otomatis motor harus dikendarai dalam air sungai tersebut. Terkadang ketika banjir, kita harus menunggu surut. Mau tidak mau terkendala dan harus menginap di bantaran sungai tersebut sampai airnya surut. Berikutnya adalah di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Daerah 3T adalah daerah yang tidak memiliki sinyal, sehingga boleh dikatakan 80% masyarakat daerah ini gaptek atau gagap teknologi dikarenakan kendala jaringan. Mungkin bagi anak-anak muda era digital seperti zaman now akan berpikir 10 kali untuk memilih tempat tugas seperti yang saya alami, karena memang akses informasi sulit sekali didapatkan. Melalui video kali ini, saya ingin menyuarakan suara masyarakat kepada pemerintah. Sekali-kalilah melihat kami di daerah 3T, masyarakat masih mengeluh meski 75 tahun Indonesia sudah merdeka. Usia yang sudah tua, tapi masyarakat khususnya daerah 3T belum merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Akses jalan yang masih sulit membuat perekonomian melambat, sehingga daerah 3T mengalami lonjakan harga barang sampai 2 atau 3 kali lipat dari harga di kecamatan. Minimnya infrastruktur jalan dan jembatan membuat akses jalur darat tidak berjalan dengan baik, sehingga masyarakat membawa hasil tani lewat sungai menggunakan tempel atau speed dengan biaya yang signifikan ataupun relatif sangat mahal. Jika dari darat hanya 1 hari, lewat sungai memakan waktu 2-3 hari. Itu pun tergantung dari pasang surutnya air, sahabat-sahabat semua. Kalau musim kemarau, barang bisa datang dengan harus menunggu 1-2 minggu.
Ya, tentunya bukan salah penjual menjual barang dengan harga yang mahal karena kondisi daerah 3T yang sangat menyedihkan itu. Walaupun seperti itu, harga barang, masyarakat tetap bersyukur masih ada beras, minyak, dan 9 bahan pokok lainnya masih bisa tersedia meskipun dalam keterbatasan. Selain keterbatasan di atas, masyarakat juga masih belum menikmati yang namanya PLN. Mungkin itu masih jauh sekali. Banyak PR yang harus negara kerjakan, apalagi sampai pada daerah 3T. Mungkin ini bagian yang lama tersentuh, terdengar. Tapi masyarakat di daerah ini adalah masyarakat yang tidak menyerah. Mereka tidak mudah putus asa. Mereka adalah pejuang yang sesungguhnya. Mereka tetap berjalan meskipun lambat, tetap terang meskipun gelap, tetap tegar meskipun hanya mendengar riuhnya Android. Karena itulah mereka dengan keterbatasan tetap menjalani hidup dengan semangat sebagai petani, pendulang emas, pengerja kayu, dan penyadap karet. Selanjutnya adalah proses belajar mengajar di daerah 3T. Sedikit berbagi bahwa untuk meningkatkan SDM anak terutama dalam ilmu pengetahuan, anak-anak didik di daerah 3T hanya tergantung dengan buku dan alam sekitar jika dibandingkan dengan di perkotaan yang sudah menggunakan sistem digitalisasi yang mengenalkan mereka dengan IT seperti Google, WhatsApp, IG, FB, dan lain sebagainya. Semangat dalam keterbatasan mereka membuat kami tetap bertahan untuk mendidik mereka. Salam dari kami daerah 3T, semoga bermanfaat dan kami tetap berbagi karena berbagi itu indah.